Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu ya, kita sudah pernah membahas tentang metabolisme ya, yaitu metabolisme salah satunya kan ada dua tadinya, yaitu ada katabolisme dengan anabolisme. Nah, untuk saat ini ya ada metabolisme yang lain atau bagian yang lain, yaitu ini anabolisme karbohidrat. Nah, kenapa di sini menyatakan sebagai anabolisme karbohidrat? Karena di sini adalah hubungannya dengan namanya fotosintesis ya. Nah, ini yang pertama kali dilakukan oleh Jan Ingenhousz ya, di mana dia membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dilepaskan oksigen ya. Ini terjadi pada proses fotosintesis yang terlihat adalah pada gambar seperti ini ya. Nah, itu silahkan dilihat ya, mungkin pernah kalian kenal ya. Kemudian pada proses fotosintesis di sini dikenal dengan ada yang kita sebut dengan skema reaksi terang. Nah, di dalam reaksi terang di sini ada aliran elektron non siklik ya. Jadi dimulai dari yang namanya fotosistem ya. Ini fotosistem mana? Fotosistem misalnya fotosistem 2 ya. Nah, fotosistem 2 kemudian dilanjutkan pada fotosistem 1 ya. Nah, di dalamnya akan terlihat di sana yang pertama ada dihasilkan yang namanya NADP ya di sini. Nah, NADP dan ATP nanti digunakan di dalam reaksi berikutnya. Nah, kemudian di sini ada aliran elektron siklik. Kalau tadi adalah non siklik ya. Nah, apa bedanya? Kita lihat bahwa pada non siklik ini ada yang kita sebut dengan energi untuk sintesis ATP kemoosmotik ya. Di sini terlihat, dan akhirnya yang kita dapatkan sama seperti yang pertama, ada fotosistem 2, kemudian yang akan kita hasilkan di sini ada NADP reduktase, di mana akan menghasilkan atau akan menangkap H ya yang pernah terjadi pada fotosintesis ya, di mana dari fotolisis pemecahan dari H2O, sehingga didapatkan di sini menjadi NADPH, hasil daripada penangkapan NADP plus hidrogen. Kemudian ada yang kita sebut dengan siklus amilasi C ya dalam organisme fotoautotrop. Nah, kalian bisa lihat mungkin di sini apa yang bisa dihasilkan dalam asimilasi C ya. Ini yang kita dapatkan adalah glukosa ya, atau boleh disebut sebagai siklus atau siklus Blackman ya. Nah, siklus Blackman ini adalah tidak memerlukan atau langsung sinar matahari, tetapi untuk energinya digunakan dari ATP yang sudah didapat dari reaksi terang. Ini yang didapatkan seperti ini ATP ya. Prosesnya dimulai dari asimilasi C. Nah, kemudian akan didapatkan ini mulai dari CO2 ya. Kemudian didapatkan fosfogliserat ya. Kemudian akan didapatkan di sini dari hasil 2 NADPH yang didapat dari hasil tadi, kemudian digunakan di sini. Ya, akhirnya terbentuklah gliserida 3-fosfat ya, atau yang kita sebut dengan PGAL. Kemudian berikutnya akan terbentuk 3 PGAL, dan kemudian berakhir dengan yang kita dapatkan adalah 1 glukosa ya. Nah, kemudian perbandingan antara fotosintesis dengan kemosintesis ya. Nah, dalam hal ini adalah kita lihat dari bahan dasarnya. Nah, sebagai bahan pembandingnya mulai dari bahan dasar bahwa dalam fotosintesis ada
CO2 dan H2O ya. Kemudian pada kemosintesis ada CO2 juga dengan H2O, jadi sama ya. Kemudian yang kedua, sumber energinya di sini. Sumber energinya adalah kalau fotosintesis didapatkan dari sinar matahari ya. Sementara dari proses kemosintesis di sini didapatkan dari zat-zat kimia. Nah, sebagai pelakunya siapa yang melakukan fotosintesis tersebut? Yaitu untuk yang fotosintesis adalah tumbuhan berklorofil, sementara kemosintesis adalah tumbuhan tidak berklorofil, misalnya adalah bakteri ya. Nah, kemudian hasil yang didapatkan adalah untuk fotosintesis yaitu berupa karbohidrat atau glukosa, sementara yang kemosintesis ini hanya glukosa saja. Ini yang bisa dilihat ya, contohnya bisa dilihat pada Nitrobacter, kemudian Beggiatoa dan Ferrobacillus ya. Nah, kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai jalur C4 ya. Di jalur C4 di sini bisa dilihat bagaimana prosesnya. Ini digambar sudah kelihatan adanya pemecahan ya. Pemecahan daripada awalnya dari glukosa ya, kemudian yang didapat adalah fruktosa, dan kemudian ini adalah terbentuk PGAL, kemudian didapatkan ATP dan menggunakan ATP dan NADPH, kemudian didapatkan adalah APG, dan kemudian RUDP dan ribolosa fosfat. Begitu seterusnya, ini siklus yang terjadi ya. Nah, kemudian nanti ada lagi dari asam piruvat, nanti untuk yang di sel-sel mesofilnya nanti akan terbentuk PEP, kemudian eksoasorsetat dan malat, dan dari malat kemudian akan didapatkan CO2. Itu yang ada dalam C4, dan sementara untuk yang C3 bisa dilihat yang jalurnya ya, bisa dilihat jadi CO2 ditambah dengan PEP, kemudian hasilnya adalah OAA, kemudian hasilnya adalah asam malat, berikutnya adalah piruvat dan CO2, dan kemudian terbentuk dalam siklus Kelvin, dan akhirnya kita dapatkan glukosa ya. Sekarang ada keterkaitan proses katabolisme dengan anabolisme, apa diantaranya? Dimulai dari sinar mataharinya, kloroplas ya, kemudian didapatkan ada glukosa ya, dari glukosa kemudian ada juga oksigen. Nah, dua-duanya digunakan dalam yaitu mitokondria ATP, kemudian dalam atau dipakai di dalam gerak, kemudian transport aktif, kemudian pertumbuhan, reproduksi dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme yaitu diantaranya ada yang kita sebut, yang pertama ada faktor luar. Di sini ada cahaya ya. Cahaya ini adalah mempercepat ya dalam katabolisme, dan dalam anabolisme juga sama mempercepat. Kemudian suhu mempercepat pada rentang 0 derajat sampai dengan 45. Kemudian untuk yang anabolisme di atas suhu optimum menurunkan karena merusak enzim. Kemudian sekarang CO2 yang menurunkan laju respirasi pada katabolisme, sementara pada anabolisme meningkatkan pada kadar optimal. Kemudian untuk oksigen itu dapat mempercepat untuk katabolisme, dan untuk anabolismenya menghambat. Kemudian ada H2O yaitu dapat menurunkan dalam katabolisme, sementara dalam anabolisme berpengaruh tidak langsung. Unsur dan senyawa kimia, dalam jumlah sedikit meningkatkan, dalam jumlah banyak menurunkan. Kemudian di sini untuk yang anabolisme yaitu kekurangan unsur N menghambat sintesis klorofil sehingga menurunkan laju anabolisme. Kemudian ada faktor dalam, di sini ada substrat respirasi yang mempercepat laju katabolisme. Kemudian yang keduanya laju katabolisme dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas. Kemudian laju anabolisme dipengaruhi oleh klorofil, membuka menutup mata, dan anatomi daun. Ini bagaimana keterkaitannya metabolisme karbohidrat lemak dengan protein, bisa dilihat di bagian-bagian tertentu ya. Nah, itu dilihat kira-kira yang sebelah mana mungkin
ini bisa dilihat untuk yang karbohidrat, di mana dipertemukannya, misalnya seperti pada proses yang kita sebut dengan hidrolisis oleh enzim amilase glukosa di dalam pencernaan, kemudian glitrolisis di dalam plasma darah sampai kita dapatkan ATP di dalam sitoplasma, kemudian asam piruvat, nah di sana di dalam matriks mitokondria, dan kemudian terbentuklah yang kita sebut dengan asetil CoA. Nah di sini di dalam ini ada lemaknya dalam bentuk amilase, kemudian membentuk asam lemak, dan akhirnya di sana membentuk asetil CoA. Untuk protein di sini ada polipeptida, kemudian asam amino, kemudian dari sana akan terbentuk melakukan deaminasi, kemudian terbentuk asam piruvat, ya itu diantaranya sama ya, oksa-aselosetat. Nah ini nanti akan terbentuk di dalam yang kita sebut dengan siklus Krebs. Ini yang ditunjuk yang paling bawah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.